Patofisiologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Clarissa Adra Lintang Prayoga dengan NIM 2002-05091. Yang kedua ada Lintang Ayu Nugraheni dengan NIM 2002-05105. Yang ketiga Salma Dwi Septianingrum dengan NIM 2002-05116. Dan yang terakhir ada Alvita Afna Safiah dengan NIM 2002-05251. Gangguan atau masalah kesehatan pada kehamilan. Yang pertama ada preeklamsia, adalah kondisi adanya hipertensi, odem atau proteinuria akibat kehamilan pada seorang wanita dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau segera setelah persalinan. Preeklamsia merupakan salah satu penyulit proses persalinan dengan angka kejadiannya masih tinggi di Indonesia. Sampai saat ini, penyebab preeklamsia belum diketahui secara pasti. Klasifikasi preeklamsia dibagi menjadi dua, yaitu preeklamsia ringan, preeklamsia berat. Perubahan-perubahan pola organ sistem reproduksi ibu hamil preeklamsia. Yang pertama ada kardiovaskuler, metabolisme air dan elektrolit, mata, otak, uterus, dan paru. Hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik, penentuan diagnosa berdasarkan adanya 3 gejala yaitu hipertensi, proteinura, dan edema. Pemeriksaan penunjang, yang pertama ada pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari pemeriksaan urin, darah lengkap, fungsi hati, tes kimia darah, dan pemeriksaan kadar human, laktogen plasenta atau HPL. Yang kedua, pemeriksaan retina mata, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan EKG dan USG. Penata laksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu pelaksanaan aktif dengan cara kehamilan segera diakhiri atau diterminasi dengan memperhatikan pemeriksaan fetal. Yang kedua, penata laksanaan konservatif dilakukan dengan cara tetap mempertahankan kehamilan ditambah pengobatan medisinal. Yang kedua ada eklamsia. Eklamsia adalah kondisi kelainan akut pada wanita hamil, persalinan atau nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang dan sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsia. Kejang biasanya dimulai dari daerah mulut, beberapa saat kemudian seluruh tubuh menjadi kaku karena kontraksi otot yang menyeluruh. Eklamsia digolongkan menjadi kasus antepartum, intrapartum, dan postpartum, tergantung saat kejadiannya. Hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda pada kasus preeklamsia dan ditambah timbulnya kejang atau konvulsi. Kejang atau konvulsi dibagi menjadi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkat kejang awal berlangsung kira-kira 30 detik. 2. Tingkat kejang tonik berlangsung kurang lebih 30 detik. Dalam tingkat ini, seluruh otot menjadi kaku. Yang ketiga, tingkat kejang klonik berlangsung antara 1-2 menit. Semua otot berkontraksi dan berulang-ulang dalam tempo yang cepat. Yang keempat, tingkat koma yang lamanya tidak selalu sama pada setiap penderita. Perlahan, pasien akan kembali sadar, tetapi serangan dapat terjadi lagi sehingga tetap dalam kondisi koma. Penata laksanaannya eklamsia adalah menghentikan berulangnya serangan kejang, menurunkan tekanan darah, dan mengupayakan kecukupan oksigen dengan jalan mempertahankan jalan nafas. Yang ketiga, hipermesis gravidarum. Hipermesis gravidarum adalah mual muntah berlebihan selama masa hamil karena intensitasnya melebihi muntah normal dan berlangsung selama kehamilan trimester pertama sampai menimbulkan gangguan pekerjaan sehari-hari.
Pada umumnya terjadi pada primigravida, kehamilan molahidatidos, dan kehamilan ganda akibat peningkatan kadar hormon HCG. Berikut akan dijelaskan tentang hasil anamnesa, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan hipermesis gravidarum. Yang pertama, hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik. Menurut berat ringannya, gejala dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan ringan, tingkatan sedang, dan tingkatan berat. Yang kedua, pemeriksaan penunjang. Salah satu jenis pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium dengan hasil 1. Kadar potasium, sodium klorida, dan protein menurun. 2. Hb dan hematokrit menurun. 3. Adanya keton dalam urin. Dan 4. BUN uric acid meningkat. Ketiga, penata laksanaan. Penata laksanaan dilaksanakan dengan cara pencegahan terhadap hipermesis gravidarum, yaitu 1. Mengubah pola makan ibu dengan porsi kecil tapi sering. 2. Waktu bangun pagi jangan segera turun dari tempat tidur. 3. Hindari makanan yang berbau minyak atau lemak. 4. Makanan akan yang disajikan dalam keadaan hangat, jangan terlalu dingin. Dan 5. Usahakan defekasi teratur. Yang keempat, kehamilan ektopik terganggu adalah telur yang dibuahi berimplantasi dan tumbuh di luar endometrium covum uteri. Sedangkan yang disebut kehamilan ektopik terganggu adalah suatu kehamilan ektopik yang mengalami abortus. Tempat yang sering terjadi implantasi dan tumbuh kehamilan ektopik adalah tuba fallopi meliputi bagian ampula, isthmus, dan interstitial, serta cervix uteri. Berikut akan dijelaskan tentang penyebab hasil anamnesa, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama, hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik. Hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik berbeda-beda sesuai dengan letak implantasi hasil fertilasinya. Yang terjadi akibat kehamilan ektopik terganggu yang berupa implantasi hasil fertilisasi pada tuba fallopi dan cervix uteri. Yang kedua, pemeriksaan penunjang. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menegakkan kehamilan ektopik terganggu adalah 1. Pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan gangguan subunit beta dari HCGB atau human chorionic gonadotropin beta untuk membedakan antara kehamilan intrauterin dengan kehamilan ektopik. 2. Pemeriksaan ultrasonografi. Dan 3. Pemeriksaan laparoskopi. Yang ketiga, penata laksanaan. Beberapa penata laksanaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kehamilan ektopik terganggu yaitu 1. Terapi konservatif. 2. Tindakan operatif. 3. Menghentikan pendarahan sedini mungkin dengan menjepit bagian dari adneksia yang menjadi sumber pendarahan. 4. Memperbaiki keadaan umum dengan memberikan transfusi darah. Selanjutnya ada gangguan atau masalah kesehatan pada persalinan. Yang pertama ada antonia uteri. Antonia uteri adalah uterus tidak mampu berkontraksi dengan baik setelah bersalinan atau kondisi tidak adanya kontraksi uterus segera setelah plasenta lahir. Berikut akan dijelaskan tentang hasil anamnesa dan penata laksanaan antonia uteri. Yang pertama, hasil anamnesa. Beberapa hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik yang ditemukan pada pasien antonia uteri adalah sebagai berikut. 1. Perdarahan per vagina. 2. Konsistensi uterus lunak. 3. Tinggi uterus naik. 4. Terdapat tanda-tanda syok. 5. Biasanya ditemukan tekanan darah rendah, nadi cepat dan kecil, ekstremitas dingin, gelisah, dan mual. Yang kedua, penata laksanaan. Berikut ini beberapa tindakan penata laksanaan yang dilakukan pada pasien antonia uteri. 1. Meses atau kompres bimanual. 2. Resusitas. 3. Pemberian obat-obatan uterionika.
4. Tindakan operatif dengan histerektomi. Yang kedua, ketuban pecah dini atau KPD. Ketuban pecah dini adalah ketuban pecah sebelum ada tanda-tanda persalinan. Kondisi yang dapat menyebabkan selaput ketuban pecah dini antara lain karena infeksi genitalia, kehamilan gemeli, hidramnion, dan kehamilan preterm. Berikut ini akan dijelaskan tentang hasil anamnesa dan penata laksanaan ketuban pecah dini. Yang pertama, hasil anamnesa. Hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien ketuban pecah dini yaitu 1. Keluar air ketuban yang berwarna putih keruh, jernih, kuning, hijau, atau kecoklatan sedikit demi sedikit atau sekaligus banyak. 2. Kadangkala disertai demam bila sudah terjadi infeksi. Dan yang ketiga, pada pemeriksaan dalam selaput ketuban sudah tidak ada dan air ketuban kering. Yang kedua, penata laksanaan. Berikut beberapa tindakan yang harus diperhatikan pada kondisi ketuban pecah dini, yaitu 1. Penderita harus dibawa ke rumah sakit. 2. Bila ketuban pecah dini lebih dari 6 jam, maka diberikan antibiotika. 3. Pada usia kehamilan lebih dari 36 minggu dan bila sudah dirasakan adanya his atau kontraksi, maka dapat dipimpin mengejan. Dan 4. Pada usia kehamilan 33-35 minggu dapat dilakukan terapi konservatif selama 24 jam lalu dilanjutkan induksi persalinan. Infeksi intrapartum. Infeksi intrapartum yaitu terjadi infeksi dalam persalinan. Infeksi dapat juga terjadi sebelum persalinan. Hasil anamnesa dari infeksi intrapartum. Hasil anamnesanya yaitu ditemukan pada pasien ketuban pecah dini. Yang pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius tanpa adanya sumber infeksi. 2. Takikardi pada ibu dan janin. 3. Nyeri pada uterus. Dan keempat, cairan amnion yang bau. Kemudian penata laksanaan yang dilakukan pada pasien ketuban pecah dini yaitu pemberian antibiotika sesuai dengan penyebabnya. Kemudian yang keempat, bayi letak lintang. Bayi letak lintang adalah posisi suhu memanjang janin tegak lurus dengan suhu memanjang tubuh ibu. Pada letak lintang, bahu janin berada di atas pintu atas panggul. Kepala janin berada pada salah satu fosa iliaka dan bokong janin berada pada salah satu fosa iliaka yang lain. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan pada bayi letak lintang. Yang pertama, uterus lebih melebar dan tinggi fundus uteri lebih rendah, tidak sesuai dengan umur kehamilannya. Yang kedua, fundus uteri kosong, kepala janin berada di samping, di atas simpivis pubis juga kosong. Kemudian yang ketiga, denyut jantung janin ditemukan di sekitar umbilikus. Kemudian yang kedua, hasil pemeriksaan fisik dalam ditemukan kondisi sebagai berikut, terasa bau dan tulang-tulang iga atau tulang dada. Kadang-kadang teraba tali pusat menumbung. Kemudian penata laksaannya, tindakan versi luar. Pada permulaan persalinan dapat tindakan versi luar dengan syarat pembukaan belum sampai 4 cm dan ketuban belum pecah. Kelima, bayi letak sungsang. Adalah letak janin memanjang dengan posisi kepala di fundus uteri dan bokong di bagian kavum uteri. Hasil anamnesanya, yang pertama, kehamilan penuh di bagian atas, gerakan terasa lebih banyak di bagian bawah. Kemudian yang kedua, bagian bawah uterus tidak terasa kepala. 3. Balotemen negatif. 4.
denyut jantung janin setinggi atau lebih tinggi dari umbilikus. Dan yang terakhir, pada pemeriksaan setelah ketuban pecah terasa sakrum. Kemudian yang kedua, terdapat penata laksanaan. Tindakan penata laksanaan yang dilakukan adalah tindakan versi luar. Jika umur kehamilan 34-38 minggu dan bila syarat tindakan versi luar terpenuhi. Berikut terdapat gambar bayi letak sungsang dan normal. Gangguan atau masalah kesehatan pada nifas. Yang pertama, perdarahan postpartum adalah kehilangan 500 ml atau lebih darah setelah persalinan yang keluar melalui vagina, atau kehilangan 1000 ml atau lebih darah setelah tindakan operasi seksio sesaria. Perdarahan postpartum dibedakan menjadi dua, yaitu perdarahan postpartum primer dan perdarahan postpartum sekunder. Postpartum primer yaitu perdarahan postpartum yang terjadi dalam 24 jam pertama kelahiran yang disebabkan oleh atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, robekan jalan lahir, dan inversio uter. Kemudian perdarahan postpartum sekunder yaitu perdarahan postpartum yang terjadi setelah 24 jam pertama kelahiran yang disebabkan oleh infeksi, penyusutan rahim yang tidak baik, atau sisa plasenta yang tertinggal. Berikut adalah penyebab terjadinya perdarahan postpartum. Yang pertama ada atonia uteri, yang kedua ada laserasi jalan lahir, yang ketiga ada retensio plasenta. Yang dimana laserasi jalan lahir berdasarkan luas robekannya, maka laserasi jalan lahir diklasifikasikan menjadi 3 derajat, yaitu 1. Derajat 1 adalah robekan jalan lahir yang mengenai mukosa vagina dan kulit perineum. Yang kedua ada derajat 2, di mana robekan jalan lahir mengenai mukosa vagina, kulit, dan otot perineum. Kemudian yang terakhir ada derajat 3, adalah robekan jalan lahir mengenai mukosa vagina, kulit perineum, otot perineum, dan otot sphincter ani eksternal. Kemudian yang kedua ada infeksi postpartum. Infeksi postpartum adalah infeksi pada organ-organ reproduksi yang terjadi setelah melahirkan, ditandai dengan kenaikan suhu badan sampai 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama setelah persalinan, dengan mengecualikan 24 jam pertama. Berdasarkan penyebarannya, klasifikasi infeksi nifas terbagi menjadi 4, yaitu A. Infeksi pada valvula, vagina, serviks, dan endometrium. B. Infeksi dan penyebarannya melalui pembuluh darah. C. Infeksi yang penyebarannya melalui limfa. D. Infeksi yang penyebarannya melalui permukaan endometrium. Lalu apa sih valvula, vagina, serviks, dan endometrium itu? Valvulitis atau valvula yaitu infeksi pada valvula. Pada ibu postpartum, valvulitis terjadi pada luka bekas sayatan episiotomi atau perineum. Yang kedua ada vaginitis. Ini adalah infeksi pada vagina. Pada ibu postpartum, vaginitis terjadi secara langsung pada luka vagina atau luka perineum. Kemudian ada cervicitis. Adalah infeksi yang terjadi pada daerah serviks tapi tidak menimbulkan banyak gejala. Kemudian yang terakhir, endometritis, yaitu infeksi yang paling sering terjadi
biasanya ditunjukkan dengan demam yang terjadi mulai 48 jam postpartum dan bersifat naik turun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.